Selanjutnya, bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan itu atau di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan. Saudara ingat bahwa di waktu peristiwa transfigurasi di atas gunung, saudaraku, ketika Yesus tertransfigurasi, ya, ketika mereka pergi ke atas gunung, Yesus membawa Petrus, membawa Yakobus dan membawa Yohanes ke atas gunung, dan di atas gunung Yesus berubah dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Itu wajahnya seperti sinar matahari dan pakaiannya itu bersinar terang, saudaraku. Saudara, yang menjadi pelajaran kita di dalam konteks ini adalah Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung, saudaraku. Kemuliaan itu tidak dinyatakan di bawah, saudara. Kemuliaan terjadi di atas gunung. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah Yesus tidak membawa sembarang orang. Yesus hanya membawa 3 orang saja. Firman Tuhan, Alkitab tidak menerangkan kenapa Yesus pilih ketiga ini. Tetapi ada hal yang kita tahu bahwa ketiga orang ini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes adalah sahabat-sahabat terdekat Yesus pada waktu pelayanannya di bumi ini, saudaraku. Mereka itu menjadi masuk dalam inner circle-nya Yesus. Dan kita tahu bahwa ketiga orang ini sajalah yang namanya disebut di buku Kisah Para Rasul. Di awal mula kehidupan Kristen, saudaraku, tidak ada nama-nama apostol lain yang disebutkan, hanya ketiga orang ini saja. Artinya adalah seolah Yesus mempersiapkan ketiga ini untuk melanjutkan kepemimpinan pelayanan yang Yesus sudah lakukan. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah ketiga ini adalah sahabat terdekatnya Yesus, saudaraku. Kenapa mereka dipilih ke gunung? Kenapa tidak semuanya? Karena mereka menyaksikan peristiwa pencapaian terbesar Yesus, yaitu ketika Yesus berubah, saudaraku, transfigurasi kemuliaannya. Dan mereka juga menyaksikan titik-titik yang paling rendah waktu Yesus berdoa di bukit Getsemani. Ketiga orang ini jugalah yang menyaksikannya. Jadi seolah ini sahabat terdekat yang tahu up and down dalam kehidupan Yesus ketika dia pelayanan di bumi ini, saudara. Dan selanjutnya Roh Kudus menyingkapkan saya kepada satu karakternya Tuhan tentang kemuliaannya, yaitu yang ada di Keluaran 19. Saudara, ini adalah satu cerita di mana ketika bangsa Israel sudah berhasil keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan setelah 3 bulan mereka berkemah di bawah kaki Gunung Sinai. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa itu, aku sudah menunjukkan kesetiaanku membimbing bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, dan sampaikan kepada mereka, kalau mereka setia mendengarkan dan melakukan perintahku, maka aku akan menjadikan mereka milik kesayanganku di antara segala bangsa. Dan saudara tahu ketika Musa pergi kembali kepada bangsa ini, ketika dia sudah mendapatkan perintah dari Tuhan, dan Musa sampaikan pesan ini kepada bangsa Israel, tentunya bangsa Israel semuanya pasti bersemangat, saudaraku. Oh iya, kita akan lakukan apa saja yang Tuhan mau, kita pasti taat, kita pasti lakukan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri mereka selama 3 hari, dan pada hari yang ketiga aku datang mengunjungi umatku. Saudaraku, sering sekali kita seperti orang Israel ini, saudara. Kita menganggap bahwa diri kita itu siap untuk menerima kedatangan Tuhan. Yang mereka tidak sadari adalah ketika pada hari yang ketiga Tuhan datang,
mereka tidak menyadari bagaimana cara Tuhan memanifestasikan dirinya ketika Tuhan mengunjungi umatnya, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang dalam awan yang sangat gelap. Bayangkan saudaraku, kalau katakanlah saya undang saudaraku untuk datang di ibadah kita dan saya berkata Tuhan akan datang dalam kemuliaannya. Semua orang pasti senang dong, semua orang pasti semangat untuk datang karena Tuhan akan termanifestasikan, akan bermanifestasi kemuliaannya. Tapi bayangkan ketika Tuhan datang dalam awan gelap, saudaraku. Saya percaya saudara yang punya karunia untuk berpesyafaat atau semua gereja pada waktu semua akan menengking dalam nama Yesus keluar. Bayangkan saudaraku, ketika awan gelap itu datang dan menyelimuti gereja saudara. Dan itu adalah Tuhan yang orang Israel tidak bayangkan adalah ketika Tuhan datang dalam kegelapan saudaraku. Dan ketika Tuhan bersuara, ketika Tuhan ingin menyampaikan pesannya, selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa itu suaranya seperti bunyi trompet yang sangat kencang sekali. Dan itu ada kilat saudaraku, ada petir, ada hal-hal yang sangat menggemparkan mereka. Dan ketika Tuhan berbicara, mereka tidak mengerti. Karena yang mereka dengar adalah trompet, yang mereka dengar adalah halilintar, adalah kilat. Saudaraku tidak mengerti. Tapi Musa mengerti. Roh Kudus sampaikan, saudara tahu kenapa hanya Musa yang bisa berangkat ke atas? Kenapa hanya Musa yang mengerti ketika Tuhan berbicara? Karena Musa punya rasa lapar akan kemuliaan Tuhan. Saya ulangi saudara, karena Musa memiliki rasa lapar akan kemuliaan Tuhan. Saudara ingat, Musa berdoa meminta, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Dia tidak meminta mukjizat lainnya terjadi. Dia tidak meminta ada tanda-tanda ajaib terjadi. Dia meminta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu kepadaku. Tahukah saudara, untuk dapat ke atas saudaraku, ke puncak bukit tersebut, saudara dan saya tidak hanya harus penuh dengan firman Tuhan, tetapi harus memiliki rasa lapar saudaraku. Firman Tuhan saja tidaklah cukup. Saudaraku tahu kan perumpamaan tentang gadis bijaksana itu, semua mereka adalah perawan. Saudaraku dalam versi Inggrisnya itu mereka berkata mereka itu adalah virgin, saudaraku. Perawan itu artinya adalah kekudusan, arti atau lambang dari kekudusan. Apakah semua mereka yang 10 ini berangkat atau diterima di dalam perkawinan? Tidak, saudara. Hanya 5. Hanya mereka yang memiliki minyak. Walaupun mereka hidup di dalam kekudusan, tetapi kekudusan itu sendiri tidaklah cukup. Saudaraku, apa yang terjadi di saat ini adalah Tuhan memakai situasi, keadaan yang terjadi di dunia saat ini dalam kehidupan kita juga, saudara, untuk membawa kita dari suatu gereja Tuhan yang penuh dengan firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, kepada gereja yang penuh dengan kemuliaan melalui, saudaraku, melalui dan hanya dengan gereja yang memiliki rasa lapar, saudaraku. Lapar akan keintiman dengan Tuhan, saudara. Dan keintiman itu tidak dapat dipalsukan. Kenapa? Roh Kudus berkata bahwa orang yang memiliki rasa haus, yang benar-benar rasa haus, real, yang asli saudaraku, yang tidak dibuat-buat,
yang tidak dimanipulasi agar kelihatan baik di hadapan orang, hidup mereka itu akan dimanifestasikan dengan kemuliaan Tuhan. Titik. Gereja yang memiliki rasa lapar akan keintiman akan Tuhan, rasa lapar akan kemuliaan Tuhan, adalah gereja yang penuh dengan firman Tuhan, dan gereja yang hidup dalam rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan adalah gereja yang memiliki manifestasi kemuliaan Tuhan. Itu tidak bisa dimanipulasi. Kita bisa lihat, saudaraku, bagaimana dengan gerejamu? Bagaimana dengan gereja tempat saya beribadah? Bagaimana dengan kehidupanmu? Bagaimana dengan kehidupan saya? Kalau kehidupan saya tidak ada kemuliaan, artinya kehidupan saya adalah kehidupan yang tidak ada rasa lapar akan firman Tuhan. Tidak ada rasa lapar akan keintiman akan Tuhan, saudaraku. Titik. Gampang bukan? Jadi kalau kehidupanmu tidak ada manifestasi kemuliaan Tuhan, berarti saudara tidak memiliki rasa lapar akan Tuhan. Walaupun kita melakukan ritual ibadah kita, saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa kekudusan itu saja tidaklah cukup. Kita harus memiliki rasa lapar. Orang yang akan naik ke atas gunung adalah orang yang memiliki rasa lapar, saudaraku. Dan orang-orang inilah yang akan menerima pewahyuan dan manifestasi kemuliaan dari Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus memiliki rasa lapar dan haus? Karena orang-orang inilah yang siap bayar harga, yang mengatakan, ya Tuhan, apapun yang Tuhan mau, saya siap, saya ingin hidup intim dengan Tuhan. Saya ingin hidup mengenal hati Tuhan lebih dalam, dan saya siap membayar harga apa saja. Karena untuk naik ke atas, saudaraku, itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang enak, saudaraku. Saudara pernah mendaki gunung? Itu lelah, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Saudara harus meninggalkan kehidupan saudara yang ada di tempat lainnya, saudaraku. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita hidup hanya penuh-penuh dengan firman Tuhan, tidak ada rasa lapar, dan kita tidak memanifestasikan atau tidak mematerialisasikan atau realisasikan firman Tuhan yang ada dalam kita itu, maka kehidupan kita itu tidaklah sesuatu kehidupan yang siap untuk menerima kedatangan Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, dari Keluaran 19 ini, kita dapat baca, saudara harus baca, saudaraku, di rumah. Firman Tuhan berkata, orang yang berusaha naik dan hanya untuk melihat-lihat, orang-orang demikian akan mati, saudaraku, akan binasa. Artinya adalah Tuhan tidak tertarik kepada orang yang hanya penasaran untuk melihat manifestasi kuasa Tuhan. Banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hanya pengen tahu saja. Pengen tahu nubuatan apa, pengen tahu ada kuasa apa yang terjadi, pengen tahu, hanya rasa penasaran, saudaraku. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Musa buat pagar di sekeliling Gunung Sinai itu, agar orang tidak bisa naik ke atas. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan tidak perbolehkan? Kan orang mau datang dong. Orang mau datang dan mau berbicara kepada Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Tapi saudara tahu, Tuhan bilang apa? Kalau mereka sentuh, mereka mati. Kalau aku datang lebih rendah lagi, maka setengah dari mereka akan mati, akan binasa. Saudara, setengah bukan berarti semua, saudaraku, ya. Ada yang hanya penasaran, saudara. Tetapi ada orang yang memiliki rasa lapar. Apakah saudara adalah orang-orang yang diundang untuk naik ke atas bukit sana? Kalau saudara memiliki rasa lapar, apakah saudara punya rasa lapar, rasa haus yang berani bayar harga, saudaraku? Karena Tuhan sangat serius menentukan siapa yang bisa masuk di dalam kemuliaannya, saudaraku. Adalah orang-orang yang memiliki minyak, yang membeli minyak itu, saudaraku. Adalah orang-orang yang membayar harga. Itu artinya apa? Sama seperti Musa, adalah orang yang memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus secara pribadi, lebih dari apapun. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga,
mengapa kita harus ke puncak gunung. Ya, ini simbol saudaraku ya. Karena Roh Kudus menyingkapkan kepada saya di dalam Matius 4, saudaraku, yaitu tentang pencobaan Yesus di atas bukit. Dan pencobaan yang ketiga yang iblis sampaikan atau tantang Yesus, dia membawa Yesus ke puncak bukit tertinggi. Dan dia tunjukkan, inilah kerajaan dunia dan aku akan memberikan kerajaan dunia ini kalau kamu mau menyembahku. Saudaraku, artinya adalah di atas bukit itu adalah tempat di mana otoritas dinyatakan. Kerajaan adalah simbol dari otoritas, saudara. Dan ketika Yesus menyatakan tidak, karena Yesus mengerti bahwa kemuliaan yang dia terima dari Bapa yang adalah abadi itu tidaklah layak untuk ditukarkan dengan kemuliaan dunia ini yang hanya adalah sementara. Saudaraku, di atas bukit akan terjadi peperangan, saudara. Iblis akan menyatakan siasatnya kepadamu dan kepada saya untuk menukarkan otoritas yang sudah Tuhan berikan sebagai anak Tuhan, saudaraku, dan menukarkannya kepada sesuatu yang duniawi, yang menjadi kenikmatan, yang menjadi seperti kekuasaan dunia, saudara. Itu akan terjadi dalam hidupmu dan dalam hidupku. Kenapa kita harus ke bukit? Karena di bukit itulah, karena di atas gunung itulah akan dinyatakan otoritas. Saudaraku, saudara dan saya harus naik ke atas bukit itu, saudaraku. Dan ketika saudara sudah naik, bayar harga, bagaimana kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, bagaimana kita membawa hidup kita setiap saat untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan ketika kita di atas posisi itu, di bukit itu, saudara, dan ketika saudara berada di posisi di mana Roh Kudus menempatkan saudara dan saya, saudaraku, ingat ini, saudara harus mendeklarasikan apa yang Roh Kudus inspirasikan dari hatimu, dari rohmu untuk dinyatakan. Karena di bukit itulah, di atmosfer kemuliaan itulah otoritas akan dinyatakan. Saudara bangkitkan, saudara nyatakan, saudara deklarasikan. Contoh, kalau saudara lagi membuka atau memulai pelayanan dan saudara membutuhkan orang-orang yang membantu dalam pelayanan, maka naiklah ke bukit itu dan deklarasikan dan panggil saudaraku. Keuangan bangkit, seperti itu saudaraku. Atau pelayan-pelayan bangkit, para pendoa syafaat bangkit, saudaraku. Di atas itulah maka otoritas akan dinyatakan. Nah, saat ini Roh Kudus memanggil saudara dan saya, gereja Tuhan, saudara, untuk meresponi panggilan dari atas gunung ini, saudaraku. Tidak semua anak Tuhan akan diundang ke atas. Mengapa? Karena tidak semua orang siap untuk hidup dalam ketaatan penuh akan firman Tuhan, untuk mematerialisasikan apa yang tidak terlihat itu. Artinya firman Tuhan yang tidak terlihat, yang tinggal di dalam kita itu, menjadi sesuatu yang kelihatan bagi dunia. Sedikit, saudaraku, sedikit, saudaraku. Sedikit. Apakah itu saudara? Apakah itu saya? Saya mengundang semua kita. Mari kita meresponi panggilan Tuhan. Panggilan dari atas bukit itu, saudaraku, untuk hidup dalam atmosfer kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.